Di antara syirik yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah adalah menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih kepada selain Allah. Ini juga syirik yang merajalela di tanah air kita. Menyembelih itu ibadah. Menyembelih itu ibadah. Kalau saya tanya sama adik-adik dalilnya, apa itu dalil menyembelih itu ibadah? Dalilnya apa? Adik-adik ngerti dalil nggak? Dalil itu Al-Quran maupun apa sunnah. Apa dalilnya kalau menyembelih hewan itu adalah ibadah? Dalilnya dalam surat apa? Inna a'tainakal kautsar. Teruskan ayatnya, fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, ya, sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Nabi sungai Al-Kautsar. Kemudian kata Allah, fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah hanya kepada Rabbmu dan menyembelihlah juga karena Rabbmu. Maka seorang tidak boleh menyembelih kecuali karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri. Tidak boleh dia menyembelih mendekatkan diri kepada jin, tidak boleh dia mendekatkan diri kepada wali, tidak boleh kepada nabi. Dia hanya menyembelih mendekatkan diri hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, adik-adik lihat tatkala musim haji. Musim haji, seluruh jamaah haji, hampir kebanyakan jamaah haji, mereka nyembelih satu orang haji seekor kambing. Rata-rata ada yang nyembelih kambing, ada yang nyembelih onta. Jutaan kambing atau jutaan onta seluruhnya disembelih karena Allah. Luar biasa, haji itu syiar tauhid. Makanya orang-orang tatkala haji berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Seluruhnya tawaf di Ka'bah, enggak ada yang tawaf di kuburan. Semuanya menyembelih kepada selain Allah, semuanya di padang Arafah minta kepada Allah. Itu haji merupakan syiar tauhid. Kita balik ke tanah air kita, maka kita lihat aneh-aneh. Ada orang yang beli untuk selain Allah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib? La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Orang seperti ini terlaknat. Ini banyak orang-orang pergi ke dukun. Dia pergi ke dukun, kata dukun, ya saya akan bantu, syaratnya kamu cari ayam putih 7 ekor. Kemudian sembelih, tidak usah bilang bismillah. Cari 7 ekor. Kenapa? Buat dukun, buat jinnya. Buat jinnya, tidak boleh seperti itu. Ini kesyirikan. Atau suruh cari kodok, mungkin suruh sembelih misalnya. Ini kesyirikan. Tidak boleh kita menyembelih. Banyak orang, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Orang-orang membangun rumah. Gimana? Supaya tidak diganggu sama jin, yang tuan rumah cari ayam hitam. Disembelih, darahnya ditumpahkan di tanah tersebut. Supaya apa? Supaya tidak diganggu sama jin setempat. Ini syirik. Tidak boleh adik-adik, hati-hati. Adik-adik jangan terjebak dengan syaitan. Syaitan ingin kita masuk neraka jahanam. Dia ingin kita melakukan kesyirikan. Tadi, menyembelih itu ibadah. Kalau kita serahkan ibadah kepada syaitan, kepada selain Allah, kita musyrik. Tidak boleh. Lihat orang-orang di pantai selatan takut sama jin Nyi Roro Kidul. Katanya Nyi Roro Kidul itu jin cantik ya. Kemudian apa? Mereka takut kalau tidak dikasih sembelihan kebo, nanti lautnya bisa meledak-ledak, bisa bergelombang, banyak orang yang meninggal. Maka mereka takut. Artinya mereka takut kepada Allah. Ini takut kepada Nyi Roro Kidul. Akhirnya mereka cari kebo. Kebo yang gemuk, kebo yang gede. Karena kalau kebonya kurus, nanti Nyi Roro Kidul nggak mau terima. Kalau kebonya cacat, Nyi Roro Kidul nggak mau terima. Maka dicari kebo yang gede, yang bagus, yang cakep, kemudian disembelih, kemudian diberikan kepada Nyi Roro Kidul. Nah, waktunya mereka nyembelih di Idul Adha, cari kambing yang kurus. Ya. Tapi kalau untuk Nyi Roro Kidul harus kebo yang gemuk. Ini kesyirikan, tidak boleh. Nyembelih untuk jin. Ini banyak di tanah air kita. Ingin bangun jembatan, takut jembatannya roboh, takut diganggu sama jin sungai, jin kali, potong kambing 8 ekor misalnya. Seperti ini. Lagi ngebor sesuatu, nggak bisa dibor-bor, cari kambing lagi supaya jinnya pergi. Harus dia baca Quran di situ supaya jinnya kabur. Enggak, nurutin jin, cari kambing sembelih, darahnya ditumpahin supaya bisa ngebor. Adik-adik lihat, kalau adik-adik umroh atau hajian, lihat, jalan dari Mekah sampai Madinah itu kira-kira 500 km. 450 km lebih lah. Dan kalau kita jalan di jalan tersebut, banyak sekali gunung-gunung yang dibelah oleh pemerintah Arab Saudi. Gunung-gunung dibelah. Karena jalannya gunung-gunung, jadi buat jalan datar itu susah. Gunung dipahat sama pemerintah Arab Saudi.
Itu gunung dipahat begitu banyak gunung, puluhan gunung dipahat, tidak ada satu butir telur pun yang dipecahkan. Tidak ada satu ekor ayam pun disembelih untuk supaya jin gunungnya tidak marah, tidak ada. Bismillah nyembelih gunung, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalau sampai di Mekah, banyak gunung dibolongin, dibuat terowongan, di Mekah banyak. Tidak ada satu butir telur pun yang dipecahkan, tidak ada satu ekor ayam pun yang disembelih kepada jin penghuni gunung, tidak ada. Kenapa? Dengan tauhid bismillah bolong itu. Coba di tanah air kita, kalau ingin ya mau nebang pohon, takut sama jinnya, cari potong ayam sembelih. Ini baru pohon saja mau ditebang harus berapa ekor ayam, apalagi kalau gunung mau dibolongin ya. Entah berapa ekor kebo, berapa ekor gajah mungkin harus sembelih ya. Karenanya lihat, ini semua khurafat dan ini jin memang seperti ini ingin. Saya ketemu orang, saya pernah diantar sama seorang abri, orang apa namanya, tentara dari Bandung menuju Jakarta, naik mobil. Sampai suatu tempat dia ngebel-ngebel, cing. Saya bilang, kenapa Pak ngebel-ngebel? Nggak ada apa-apa. Enggak Ustaz, nanti biar. Takut kalau dia nggak ngebel nanti jinnya ngamuk katanya. Ya akhi, dari mana seperti ini? Ente kan diajarin sama Nabi doa kalau keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu doa mau taruh di mana? Enggak baca doa kemudian lewat depan jin bel-bel. Kalau enggak bel katanya jinnya marah. Takut sama jin seperti ini. Ada yang lihat terus baca doa dong. Allah sudah ajarin doa, Rasulullah SAW sudah ajarin doa. Ketakutan sama jin sungguh luar biasa. Di tanah air kita ini orang-orang sangat takut sama jin. Kenapa? Dukun banyak, santet banyak, ilmu sihir banyak, ilmu kesaktian mandraguna banyak, semuanya pakai jin. Orang-orang ke kuburan takut sama jin. Adik-adik kalau ke Arab Saudi, ke kuburan nggak ada takut sama jin sama sekali. Kenapa? Kuburannya sesuai dengan sunnah Nabi, pendek-pendek. Orang kalau ke kuburan ingat mati, bukan ingat jin. Tapi kalau di Indonesia kita lihat kuburan, lihat asap keluar kita udah takut. Kenapa? Bayangan kita ada jin yang akan keluar. Entah jin tomang, entah jin dan jun, ya. Entah mak lampir, entah Nyi Blorong, entah pocong. Masih mending kalau si manis jembatan Ancol, ya. Mengerikan. Dan adik-adik harus tahu adik-adik ya, bahwasanya setan-setan itu yang muncul di film-film itu atau setan-setan itu sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing negara. Taraf ekonomi masing-masing negara. Kalau adik-adik nonton film, jangan nonton ya. Seperti film setan-setan dari Amerika. Setannya apa? Vampire ya, pakai baju jas, keren. Karena ekonomi mereka bagus sih. Kalau lihat setannya Cina pakai baju kerajaan, tapi setannya Indonesia kasihan miskin-miskin. Ada sendal bolong, baju bolong, ada pocong ya, ada gendruwo rambutnya semrawut belum mandi ya. Kenapa? Miskin-miskin. Maka setan-setan itu ya yang fiktif-fiktif itu sesuai dengan apa? Ya, kalau gendruwo main ke Amerika nggak laku, sama. Kalau ada Dracula ke Indonesia mungkin nggak laku, terlalu keren setannya. Oleh karenanya ini semua fiktif, nggak benar ya. Jadi lihat, jin benar-benar diagungkan di tanah air kita. Sehingga dia semakin kepala besar dan sering mengganggu kita. Sampai orang-orang mau kamar mandi saja takut. Kenapa? Nonton film setan takut. Mau kamar mandi, Rasulullah ajarin doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jin lelaki maupun jin betina, jin perempuan. Tapi karena kita nonton film-film takut, nanti kamar mandi harus dibuka sedikit, takut. Padahal lampunya sudah dinyalain. Kenapa? Ketakutan sama jin. Akhirnya benar-benar dikuasai oleh jin. Dukun semakin beredar, dukun di mana-mana dihormati. Ini di tanah air kita. Padahal itu semua apa? Kesyirikan. Jadi adik-adik hati-hati di antara kesyirikan yang banyak tersebar di tanah air kita adalah menyembelih kepada selain Allah. Tidak boleh kita menyembelih apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyembah jin. Jangan sampai kita menyembah jin melalui para dukun. Dan jangan pernah percaya kepada para dukun. Para dukun itu jangan pernah percaya. Para dukun kebanyakan bohong. Mereka pernah benar cuma sekali-sekali. Lihat para dukun, apa kata para dukun? Yang ingin punya uang banyak datang sama saya. Padahal dia juga miskin dukunnya. Iya, kalau dia kaya bisa kaya, ngapain dia buka praktek perdukunan?
Dia bilang yang pingin dapat cewek cantik datang sama saya. Padahal istrinya mukanya amburadul, Pak dukun tersebut. Ya. Ngapain percaya sama dukun? Jadi mereka itu pembohong, hanya menipu umat Islam. Makanya kalau di Arab Saudi, dukun itu hukumannya dipenggal. Di Arab Saudi dukun hukumnya apa? Dipenggal. Kenapa? Karena dukun itu bekerja sama dengan syaitan dan mengajarkan kesyirikan kepada umat Islam dan juga membuat takut umat Islam. Kenapa orang Indonesia kalau sudah jengkel sama temannya dia tidak bisa balas, dia pergi ke dukun, tolong santet. Akhirnya disantetlah temannya, kasihan. Dimasukin paku dalam perutnya, dimasukin baskom dalam perutnya, ya. Untung nggak dimasukin drum dalam perutnya. Mengerikan. Ini kan ngawur seperti ini, apa menyiksa orang. Makanya dukun-dukun seperti itu harusnya disembelih, dipenggal. Kenapa? Mereka bekerja sama dengan syaitan. Nah, di tanah air kita dukun-dukun sangat dihormati. Hampir setiap kampung ada dukun. Dan jangan percaya dukun. Dukun itu tidak bisa apa-apa. Mereka hanya bisa tadi menyakiti orang lain. Untuk keberhasilan nggak mungkin berhasil. Kalau dukun itu memang jagoan, Indonesia sudah kaya-kaya. Indonesia sudah hutangnya lunas dari dulu karena banyak dukun. Tapi hutang juga nggak lunas-lunas. Terus kemana dukun-dukun tersebut? Katanya bisa jagoan-jagoan. Katanya orang Indonesia banyak orang-orang saktinya, banyak dukun yang sakti. Tapi dijajah Belanda 350 tahun, percuma. Kemudian juga katanya orang Indonesia dukunnya banyak sakti-sakti, tapi main bola tidak pernah masuk dalam Piala Dunia. Kan harusnya gampang, ada bola tinggal ditiup langsung masuk menang kan bisa, tapi dukun-dukun nggak bisa. Maka dukun itu nggak ada fungsinya kecuali hanya menebarkan kesyirikan di tanah air kita. Ya. Jadi ini di antara kesyirikan yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala.